Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Di hari ketujuh ini saya akan mencoba untuk lebih fokus eh, ke melatih skill speaking saya, skill public speaking. Ya, salah satu poin yang harus saya latih, saya praktekkan di video ini adalah sama sekali tidak mengeluarkan suara dan untuk mengurangi suara itu barusan keluar tuh, saya akan mencoba untuk fokus ke bahasa Indonesia, jadi tidak ke bahasa Inggris dulu ya, karena lebih secara kosakata, structure menggunakan bahasa Inggris lebih difficult ya. Gitu. Jadi bukan lagi. So, pada kesempatan kali ini ada satu topik yang ingin saya bahas. Topik ini mengacu pada bagaimana seorang muslim, karena saya muslim, seorang muslim mengoptimalkan amalnya agar bisa diangkat amal tersebut di momen-momen yang spesial. Dan pada saat momen spesial itu, apa yang harus kita siapkan atau kondisi apa yang harus kita siapkan atau kita pada saat itu harus melakukan apa agar amalan-amalan sepanjang pagi dan siang atau sepanjang malam hingga pagi atau sepanjang minggu atau sepanjang tahun bisa diterima dengan baik atau dengan maksimal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan amal tersebut terangkat, ada beberapa keterangan di dalam dalil, saya rangkum ya, dalam Quran maupun hadis. Ada keterangan bahwa amalan kita, amalan-amalan baik kita, amal soleh kita itu akan terangkat pada beberapa momen-momen yang akan saya jelaskan. Yang pertama, amal kita itu akan diangkat atau dilaporkan oleh malaikat tiap harinya, yang pertama. Yang kedua, tiap pekannya, dan tiap pekan ini ada 2 hari 2 hari naiknya amal kita. Dan yang ketiga itu amal kita akan naik atau akan diangkat, dilaporkan ke Allah oleh malaikat di tiap tahunnya. Amal kita yang diangkat tiap harinya itu tentunya berada pada momen di sepanjang 24 jam. Dan momen itu ada di 2 waktu. Ada di 2 waktu dalam satu hari. Yang pertama, amalan kita yang kita lakukan sepanjang pagi setelah subuh hingga sore hari atau di siang hari ya, dari zuhur, itu akan diangkat atau akan dilaporkan pada waktu asar. Sedangkan amalan kita dari sejak sore hari hingga malam
hingga sepertiga malam terakhir itu akan diangkat atau diangkat di waktu subuh. Waktu asar dan waktu subuh yang kita tahu semua adalah waktu di mana kita melakukan sholat wajib kita, yaitu asar dan subuh. Dan momen atau keenam, momen atau sesuatu yang harus kita lakukan pada saat itu tentu saja pada saat amal terangkat. Rasulullah menyebutkan Rasulullah akan sangat senang jika pada saat amal terangkat beliau sedang sholat asar berjamaah atau sholat subuh berjamaah. Atau ada dalil yang menyebutkan bahwa Allah menanyakan kepada malaikat, wahai malaikat, pada saat kamu mengangkat amal ini, hambaku sedang melakukan apa? Allah bertanya pertanyaan yang formalitas dalam tanda kutip ya, karena Allah Maha tahu. Dan malaikat ini akan menjelaskan bahwa dalam hadis ini atau dalam dalil ini, hambamu sedang melakukan sholat baik di waktu asar maupun di waktu subuh. Jadi amalan yang terangkat harian ini alangkah lebih baiknya jika pada saat terangkat kita sedang dalam keadaan sholat berjamaah di waktu asar terutama dan juga di waktu subuh. Amalan yang terangkat di momen yang kedua, yaitu di momen mingguan, di mana amalan sholat kita akan terangkat di hari Senin dan juga di hari Kamis. Maka alangkah lebih baiknya jika kita melakukan puasa Senin Kamis seperti itu. Makanya ada disunahkan, Rasulullah sangat senang jika amalan terangkat di hari Senin dan Kamis dan beliau sedang berpuasa. Itu momen ketiga pada saat amalan terangkat. Dan yang terakhir, amalan akan terangkat di waktu sepanjang tahun ya, 1 tahun, di mana amalan itu akan terangkat di bulan spesial, yaitu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini memang di beberapa keterangan dalil menyebutkan bulan yang sering dilalaikan oleh manusia, dan Rasulullah menjelaskan bahwa di bulan itu aku akan sangat senang jika aku melakukan puasa sepanjang bulan, dan itu tingkat ketakwaan Rasulullah yang sangat tinggi ya. Jadi sepanjang bulan Sya'ban, di mana manusia mayoritas melalaikan di antara Rajab dan Ramadan, Rasulullah malah melakukan puasa sepanjang bulan, karena di situ Rasulullah mengetahui bahwa amalan sepanjang tahun diangkat dan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 momen. Jadi ada tiga momen spesial: harian, pekanan, dan tahunan, di mana manusia atau kita harus melakukan amal-amalan yang spesial pula, atau kondisi kita juga dalam kondisi beramal pula, yaitu sholat subuh, sholat asar, puasa sunnah Senin Kamis, dan juga puasa Sya'ban. Mungkin itu bisa menjadi masukan bagi saya pribadi yang juga secara amalan sunnah masih belum optimal. Semoga bisa menjadi masukan bagi kita semua. Terima kasih telah melihat video ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.